Tidak dipungkiri, timnas Indonesia U23 menang atas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia. Di samping karena mental para pemain Garuda yang kuat, juga sejatinya ada peran wasit yang adil. Sebelumnya, anak asuh Sintayong itu pernah dikerjai wasit di babak grup saat melawan tuan rumah Qatar. Namun mereka tidak mengenal para pejuang Indonesia di media sosial. Seumpama Qatar bisa membayar wasit dengan uang, tapi warganet Indonesia bisa buat para wasit itu kena mental dan gila. Jadi pertandingan selanjutnya, para wasit berpikir ulang ketika menjadi pengadil lapangan akan curang ketika memimpin timnas Garuda Muda. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Piala Asia memang menjadi panggung kisah heroik bagi timnas Indonesia U23. Tapi cobaan yang mereka hadapi jauh dari mulus. Perjuangan Garuda Muda tidak hanya melawan lawan di lapangan, tetapi juga menghadapi keputusan kontroversial wasit yang memihak lawan. Fase grup membawa petaka bagi Garuda Muda saat mereka harus berhadapan dengan tuan rumah Qatar. Meskipun bermain dengan semangat, keberanian, dan keringat, mereka terpaksa menyerah 2-0. Tapi yang lebih membuat marah adalah tingkah laku wasit yang terlihat lebih seperti boneka tuan rumah. Lihatlah kasus Ivar Jenner diusir keluar lapangan setelah menerima 2 kartu kuning. Bukankah itu terlalu berlebihan? Wasit tampaknya lebih sibuk memberi penalti daripada menegakkan keadilan. Dan apa itu gol penalti Qatar? Sungguh memalukan. Ridho hanya ingin berduel dengan fair play, tapi wasit justru memberinya kartu kuning dan memberi Qatar hadiah penalti. Tapi lihatlah kita sekarang. Garuda Muda bangkit lebih kuat dari sebelumnya dengan semangat dan keberanian yang tak tergoyahkan. Mereka telah membuktikan bahwa tidak ada ketidakadilan atau wasit yang tidak adil yang bisa menghentikan mereka. Meskipun timnas Indonesia U23 harus menelan kekalahan di tangan tuan rumah Qatar, namun banyak yang menduga bahwa kekuatan uang Qatar dapat memengaruhi integritas wasit. Namun apa yang mereka lupakan adalah kekuatan yang lebih mengerikan dari itu semua. Kekuatan para pahlawan netizen Indonesia. Setelah kontroversi yang terjadi di lapangan, wasit Piala Asia U23 2024 Nasrullah Kabirov menjadi sasaran amuk netizen Indonesia. Warganet Indonesia menunjukkan kekuatan mereka dengan meluncurkan serangan balasan kepada wasit yang dianggap tidak mampu memimpin dengan adil. Nasrullah Kabirov menjadi sasaran utama dari kekecewaan netizen Indonesia. Mereka menyuarakan kekecewaan mereka terhadap keputusan wasit melalui berbagai platform media sosial, khususnya Instagram Nasrullah Kabirov @nasrullah_ref. Bukan hanya sekadar mengomentari, ratusan ribu netizen Indonesia menghujat Nasrullah Kabirov melalui komentar-komentar pedas. Tentu saja tekanan psikologis ini tidak bisa dianggap enteng, bahkan bagi seorang wasit. Meskipun Nasrullah mungkin dianggap menerima sogokan uang dari Qatar, namun hukuman dari komentar-komentar pedas netizen Indonesia juga dapat mengguncangnya secara psikologis. Tidur yang nyenyak mungkin menjadi hal yang sulit bagi Nasrullah, karena media sosialnya dipantau oleh jutaan netizen seantero jagat yang mengecam keputusannya yang kontroversial. Dalam keadaan seperti ini, bisa jadi hukuman dari netizen Indonesia jauh lebih berat daripada mendapat uang sogokan dari Qatar. Efek kekuatan netizen Indonesia tidak hanya sekadar melampiaskan kekecewaan, tetapi juga menghasilkan perubahan positif yang nyata di lapangan. Ketika wasit memutuskan untuk bermain-main dengan timnas Garuda, mereka harus siap menghadapi konsekuensi yang tak terduga. Seperti yang dialami oleh Nasrullah Kabirov yang menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Kekuatan netizen Indonesia membuktikan bahwa mereka jauh lebih mengerikan daripada kekuatan uang.
Wasit-wasit yang berniat untuk memutarbalikkan keadilan harus berpikir ulang, karena mereka tidak akan luput dari perhatian dan hukuman dari netizen Indonesia yang berani dan tegas. Alhasil, Indonesia berhasil menunjukkan performa yang gemilang saat menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia. Pertandingan tersebut berjalan dengan lancar dipimpin oleh seorang wasit yang tegas dan adil. Keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit tersebut memberikan keadilan yang pantas bagi kedua tim. Akhirnya, Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan dan melangkah ke semifinal Piala Asia. Membuktikan bahwa kekuatan netizen Indonesia tidak hanya sekadar hujatan dan kritik, tetapi juga merupakan dorongan menuju perubahan positif dan keadilan di dunia sepak bola. Netizen Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu mengutuk, tetapi juga mampu mengapresiasi kinerja yang profesional. Seperti yang terjadi pada wasit Shaun Evans dalam pertandingan antara Indonesia dan Korea Selatan. Kepemimpinan adil dan tegas Shaun Evans dalam mengambil keputusan telah mendapat pujian dari netizen Indonesia yang membanjiri media sosialnya dengan ucapan terima kasih dan pujian atas kerja bagusnya. Mereka mengacungi jempol atas keputusan yang adil dan mengapresiasi profesionalisme wasit tersebut. Sebuah komentar dari akun @fakta_sepak_bola menunjukkan rasa terima kasih atas kepemimpinan yang adil dan fair dari Evans. Netizen lain juga tidak ketinggalan untuk menyatakan kekagumannya terhadap kinerja wasit tersebut, menggambarkannya sebagai luar biasa dan on point. Tidak hanya itu, beberapa netizen juga menemukan kesempatan untuk bersenda gurau dalam situasi yang penuh kelegaan ini. Mereka bersyukur bahwa Timnas Indonesia U23 berhasil terhindar dari keputusan kontroversial wasit yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Dengan demikian, hasil ini bukan hanya menjadi kemenangan bagi Timnas Indonesia U23, tetapi juga merupakan kebanggaan bagi netizen Indonesia. Keputusan adil dan profesional dari wasit Evans telah membawa keadilan dan kesenangan bagi semua pihak. Sementara Korea Selatan U23 harus menerima kenyataan bahwa mereka telah tersingkir dari Piala Asia U23 2024. Setelah melalui perjalanan yang penuh tantangan dan drama, Timnas Indonesia U23 kini bersiap untuk menghadapi ujian berikutnya bertemu dengan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini dijadwalkan akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Senin 29 April 2024 dengan kick-off pukul 20.30 waktu Qatar. Bagi para penggemar di Indonesia, pertandingan ini akan dimulai pada Selasa 30 April 2024 pukul 00.30 WIB. Timnas Indonesia U23 memasuki babak semifinal dengan percaya diri setelah menaklukkan Korea Selatan dalam pertandingan perempat final. Kemenangan tersebut telah memperkuat semangat dan keyakinan tim untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Sementara itu, Uzbekistan juga akan menjadi lawan yang tangguh. Mereka melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di babak 8 besar. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi kedua tim, di mana setiap detik akan menjadi penentu bagi siapa yang akan melaju ke babak final. Semangat dan dukungan dari seluruh bangsa Indonesia akan menjadi bekal penting bagi Timnas Indonesia U23 dalam menghadapi pertandingan ini. Mari kita bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada Garuda Muda untuk terus mengukir sejarah dan mengangkat nama bangsa di panggung internasional. Semoga Timnas Indonesia U23 dapat meraih kemenangan yang gemilang dan melangkah ke babak final Piala Asia U23 2024. Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.